Netflix pada tanggal 18 Oktober lalu baru merilis laporan keuangan kuartal ketiganya, dan hasilnya itu gila banget. Earning mereka bertumbuh, dan subscriber baru mereka juga bertumbuh jauh melampaui perkiraan. Mereka bisa bertumbuh di kuartal ketiga ini, bahkan di tengah bayang-bayang resesi global. Apakah ini waktunya borong saham Netflix? Hai, nama saya Tommy Yu, dan bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video di channel ini, saya ucapkan welcome ya. Dan saya ucapkan terima kasih banget ya kalau kalian bisa subscribe dan juga like video ini. Jangan lupa follow sosial media dan Discord community JSX Pro ya, linknya ada di sini nih. Saya akan menganalisa saham Netflix ini dari 3 sudut pandang. Yang pertama tentu dari sisi fundamentalnya, yaitu laporan keuangannya, khususnya yang rilis terakhir kuartal ketiga tahun ini. Yang kedua adalah dari forecast analis. Dan yang ketiga adalah tentunya dari sisi analisa teknikalnya. Supaya kalian itu dapat gambaran yang jelas tentang Netflix ini tuh sebenarnya bagus apa enggak dan layak beli atau tidak. Nanti kalian bisa putuskan. Oke, without further ado, let's go. Ini adalah laporan keuangan finansial dari Netflix. Saya akan yang highlight yang besar saja. Yang pertama adalah income statement. Income statement ini adalah yang warna biru. Ya, warna biru ini adalah revenue. Revenue itu omset ya, omset. Yang warna hijau adalah net profit. Ya, net income. Kemudian yang warna garis ini adalah profit marginnya. Kita lihat di sini itu setiap tahun dari 2017 selama 5 tahun terakhir sampai 2021 itu selalu tumbuh dengan baik sekali. Sedangkan untuk 2022 itu kita harus lihat quarterly ini juga bertumbuh dengan baik, dan overall sih oke banget ya. Dan ini net profit marginnya juga naik terus ya, artinya dia semakin lebih profitable. Dari sisi balance sheet atau neraca, ini yang warna merah itu utang, yang warna hijau itu adalah aset. Dan kelihatan di sini nih utangnya nggak terlalu tinggi, naik, asetnya makin tinggi, sehingga DER-nya, debt to equity ratio-nya itu menurun. Ini adalah utangnya makin lama makin kecil gitu ya. Dan ini juga menunjukkan ciri-ciri perusahaan yang sehat. Dari sisi earning, ini earning per share itu makin lama makin naik. Dan ini agak sedikit turun forecast-nya di tahun 2022. Kemudian revenue-nya juga ini sesuai dengan forecast, yang hijau ini sesuai, yang ini belum ya, masih berjalan saat ini. Kalau kita mau lihat lebih detail di tahun 2022 soal quarterly earning, itu kelihatan di sini. Ini yang warna abu adalah forecast dari analis, yang warna hijau adalah hasilnya. Dan kelihatan ini hasilnya itu selalu di atas dari forecast. Jadi amazing sekali, khususnya yang tahun kuartal ketiga 2022 ini forecast-nya itu surprisingly melampaui, kalau dilihat dari sini ini 45% itu melampaui ekspektasi dari analis. Jadi ini wow banget ya dari mengenai earning per share-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian subscriber, pertumbuhannya seperti apa. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2021 ke 2022 kuartal terakhir itu pertumbuhannya seperti ini. Jadi total subscriber Netflix itu ini 207 di awal 2021, kemudian dia berkembang dengan luar biasa, nambah sekitar jadi 221. Itu hanya dalam waktu 1 tahun. Jadi pertumbuhannya itu luar biasa. Anda lihat di sini ini forecast-nya, kemudian ini actual-nya. Tetapi di tahun 2021 memang dahsyat ya. Tetapi di tahun 2022 itu ini ya, saya suspek ini ketika di 2022 ini kuartal 1 dan 2 itu jeblok sekali. Kehilangan sekitar 200.000 pelanggan, dan disusul di kuartal 2-nya itu 970.000. Total sekitar hampir 1,1 juta lah, kira-kira seperti itu. Tetapi dahsyatnya itu di kuartal ketiga 2022 itu Netflix tuh bisa nambah 2,4 million. Ini yang luar biasa. Ini yang membuat harga sahamnya tiba-tiba lompat. Nanti kita akan masuk ke analisa teknikal ya. Jadi di sini ini merupakan titik balik di mana Netflix itu bisa mendapatkan customer-nya lagi. Berdasarkan shareholder letter yang dirilis pada tanggal 18 Oktober, motor penggerak kenaikan subscriber itu adalah beberapa seri yang dirilis pada kuartal 3 yang menjadi big hit. Yaitu seperti ini nih, Monster, The Jeffrey Dahmer Story, Stranger Things Season 4, Extraordinary Attorney Woo, The Gray Man, dan Purple Hearts. Nah, itu adalah hal yang menjadikan penggerak utama dari kuartal ketiga. Dan untuk kuartal keempat sendiri, ada beberapa plan yang akan ditambahkan oleh Netflix, yaitu yang pertama itu, Netflix itu akan meluncurkan subscription plan yang ada iklannya. Jadi akan tayang iklan sebelum kita nonton movie-nya.
Ini akan start di November 22 ya. Yang kedua, mereka akan menerapkan adanya transfer profile ke new membership account. Ini untuk memerangi penggunaan sharing account secara bersamaan. Dan yang ketiga itu, mereka akan ekspansi lebih banyak lagi di games yang ada di Netflix. Tiga strategi ini diharapkan oleh Netflix itu menjadi mesin penggerak pertumbuhan revenue di kuartal keempat ini. Berikutnya kita akan lihat dari forecast dari Netflix itu sendiri. Jadi, gini. Forecast ini adalah terdiri dari 35 analis itu memprediksi atau menghitung harga targetnya dari Netflix itu seperti apa. Jadi hasilnya seperti ini saudara. Jadi ini adalah harga per sekarang ini, per hari ini, $291.02 per lembar sahamnya. Dan forecast-nya itu bisa range-nya itu mencapai paling tinggi itu diperkirakan mencapai 365 harganya atau naik sekitar 25%. Itu dalam kurun waktu 12 bulan ke depan. Ya. Kemudian average-nya itu masih minus 283 dan minimum kalau harganya jeblok itu di 162. Yaitu konsensus dari forecast analisnya seperti itu. Ya. Kemudian dari analis rating itu mereka ada 16 analis mengatakan strong buy. Ini ya, strong buy. Kemudian 2 analis mengatakan buy, 20 analis mengatakan hold dan yang sell itu cuma 5 analis saja. Jadi overall mereka akur bilang kalau Netflix ini layak untuk dibeli. Oke, sekarang kita masuk ke bagian analisa teknikalnya. Di tahun 2020-2021, seiring dengan pertumbuhan laporan keuangan growth yang sangat bagus tadi itu, sahamnya juga naik, ya. Namun, memasuki 2022 itu tiba-tiba sahamnya anjlok dan jatuh seperti ini. Ini bertepatan dengan yang ini E. Kalau Anda lihat di sini E, itu adalah earning report. Outlook-nya itu gelap gitu ya oleh para analis sehingga orang ngedam di sini ya. Kemudian ini didam lagi kedua kali, jatuh dalam sekali. Ini ketika laporan earning kedua, ini earning kuartal pertama ini keluar. Kemudian ini earning kuartal kedua keluar dan ini earning kuartal ketiga. Dan kuartal ketiga ini kalau kalian lihat ya, ini saya zoom. Nih, ketika earning ini keluar itu harganya ini sebenarnya di sini sudah mulai kelihatan ya. Ini ada pembelian yang besar di sini ketika earningnya keluar. Dan ini earning kuartal ketiga keluar juga pembeliannya besar sehingga harganya itu tiba-tiba loncat di sini. Ini bikin gap up. Ya. Jadi kalau kita tarik garis secara teknikalnya itu ini ada ya, di sini ini ada breakout. Ini kelihatan jelas ini adalah garis resistennya yang warna merah ini. Kemudian ini harganya ini saya besarkan ya. Kemudian harganya ini breakout naik ke atas. Dan sejak breakout ini, itu harganya terus naik ke atas terus. Dan ini adalah pertanda yang menurut saya bagus. Ini juga ada pola-pola penguatan, kelihatan ya. Ini membentuk arah atau seperti triangle begitu ya. Kemudian ketika triangle-nya ini breakout di sini, ini harganya akan naik ke atas seperti ini. Dan untuk targetnya, kalau kita ambil target seperti ini ya, saya copy, kemudian saya titik breakoutnya ini saya ukur di sini, itu kira-kira ya saudara ya. Jadi jarak dari sini ke sini, dengan jarak dari titik breakoutnya ke sini, itu adalah ketemunya di harga 365. Apakah ini ilmu cocokologi? Tapi secara teknikal itu ya angkanya kira-kira itu nggak beda jauh ya. Nih angka di sini nih nggak beda jauh dari angka konsensus dari analis forecast tadi. Kalau kita pakai cara metode lain ya, contohnya itu pakai retracement. Sebenarnya bukan lah ya, projection seperti itu ya. Biasanya kalau dari titik tertinggi ya, kemudian ke titik terendah di sini nih, di area-area support ini, itu kita cari level sekitar 50%, setengahnya. Itu biasanya adalah target yang bisa kita pakai. Ya, kita pakai yang ini Fibo retracement. Ini kalau kita tarik dari atas ke bawah seperti ini nih. Nih ya, di sini di kisaran ini dan peak di atas itu ketemu angkanya begini nih. Jadi biasanya angka-angka ini nih 38,2% atau 618 ini jadi range target yang bisa kita gunakan sebagai target untuk pertama. Jadi target pertamanya itu di sini, kemudian target keduanya itu di kisaran 50% Fibo di 431. Dan menurut saya ini masih memiliki range yang cukup lebar untuk naik ke atas. Tinggal nanti strategi dari kuartal keempat ini ya. Ini kan ini kuartal keempat nih, mulai berjalan ya. Nanti akan ada gejolak yang dahsyat lagi ketika keluar rilis laporan keuangan di sini nih. Ini sekitar tanggal, nih,
17 Januari 2023 nanti akan keluar laporan keuangan full year untuk 2022. Nah, di situ adalah gejolak lagi. Kalau hasilnya bagus, dia akan lompat naik dan nggak menutup kemungkinan dia bisa mencapai level di sini nih, di 400-an. Well, ini best estimate saya ya. Tapi ya, hopefully ini bisa terjadi ya, karena saya personally juga pakai Netflix, nonton Netflix, dan saya suka dengan movie-nya, dan ini salah satu yang menjadi saham yang bolehlah jadi inceran. Dan sebagai kesimpulan dari ulasan yang barusan disampaikan, Netflix ini menunjukkan laporan keuangan yang solid, potensi kenaikan harga sahamnya itu masih cukup besar untuk naik lebih tinggi lagi. Bagi teman-teman yang ingin berinvestasi di saham-saham US, saya dapat merekomen menggunakan platform GoTrade Indonesia. GoTrade adalah platform yang dapat digunakan untuk nabung saham hanya start dari $1 saja, sehingga kita dapat membeli saham secara fraksional. Platform ini sangat recommended bagi pemula dan yang ingin memulai nabung saham pilihan yang bagus. Teregulasi oleh Bapepti melalui PT Valburi Asia Futures, dan untuk membuka akun silahkan klik linknya di pojok kanan atas dan saya sertakan juga di bagian deskripsi. Demikian saudara ulasan singkat tentang saham Netflix dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di ulasan saham lainnya. Nama saya Tommy Yu dan tak lupa saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.